ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih berada pada pembahasan seputar sujud sahwi. Telah datang dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridainya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan aw arba'an falyatrahi syaqqa. Kata Rasulullah, apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam sholatnya, falam yadri, dan dia tidak tahu, kam shalla, berapa rakaat sholatnya, atsalatan am arba'an, apakah dia sholat itu sudah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat. Yani seseorang dia sedang sholat lalu dia ragu. Ragunya itu menyebabkan dia sama sekali tidak bisa tahu, tidak punya pilihan. Apakah ini sholatnya sudah 3 atau sudah 4. Falyatrahi syak, maka hendaklah dia hilangkan, dia tinggalkan, dia abaikan keraguannya itu. Wal yabni ala mastaiqana, lalu dia sholat berdasarkan apa yang dia yakini. Kalau dia ragu apakah ini 3, apakah ini 4, maka dia tidak bisa sama sekali punya pilihan, tidak ada yang dia yakini sama sekali, maka hendaklah dia buang keraguannya itu, lalu dia sholat berdasarkan apa yang dia yakini. Tsumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallima, kemudian dia setelah selesai sholat dia sujud 2 kali sebelum salam, yaitu sujud sahwi. Selesai tasyahud, selesai tahiyat akhir, dia jangan langsung salam, tapi dia sujud 2 kali sebagai sujud sahwi. Wa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu, kalau sekiranya sholatnya itu ternyata 5 rakaat, niscaya syafa'na lahu salatahu, sujud sahwi itu ya menjadi apa? Pelebur baginya. Wa in kana shalla tamaman kana targhiman lisyaitan, dan kalau sekiranya sholatnya memang lengkap, sempurna, cukup, benar-benar 4, tapi kemudian dia sujud sahwi, maka sujud sahwinya itu adalah targhiman lisyaitan, yakni membuat syaitan murka, marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Akhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama,
sekali lagi hadis ini masih menerangkan kepada kita tentang disyariatkannya sujud sahwi. Yang kedua, sujud sahwi itu dilakukan 2 kali. Jadi bukan 1 kali sujud saja, tapi dua kali. Yang ketiga, kalau dalam kasus seperti ini, maka sujud sahwinya juga sebelum salam. Kalau pada beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari 2 kasus yang disyariatkannya sujud sahwi. Yang satunya sujud sahwi sebelum salam, yang satunya sujud sahwi setelah salam. Yaitu kasus lupa tahiyat awal, itu sujud sahwinya sebelum salam. Kalau kasusnya kurang rakaat tapi sudah salam, maka rakaatnya ditambah lalu sujud sahwinya setelah salam. Nah, ini kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini bukan tambah, bukan kurang, tapi ragu-ragu. Ada sholat-sholat, ingat apa? Ikan goreng belum masak. Atau ada sholat-sholat, kebetulan ingat, oh ini Brasil yang menang, atau apa Jerman, lupa. Sholatnya ini 3 atau 4. Dan dia tidak bisa membedakan sama sekali apakah ini 3 atau 4. Sama sekali tidak bisa membedakan. Maka dia sholat berdasarkan yang dia yakini. Apa maksud yang dia yakini dalam hadis ini? Dijelaskan oleh para ulama. Ya, diantaranya Syekh Al-Allamah Ibnu Baz rahmatullah alaih di dalam fatwa tata'allaqu bis salah. Fatwa-fatwa yang berkaitan dengan sholat. Maksudnya dia sholat berdasarkan apa yang dia yakini di sini, berdasarkan jumlah yang sedikit. Jadi kalau dia ragu misalnya apakah ini 2 atau 3 dan dia sama sekali tidak punya pilihan, maka dia sholat dengan anggapan bahwa itu masih 2. Kalau dia ragu apakah ini 3 atau 4 dan dia sama sekali tidak punya pilihan, kan ada orang ragu itu dia bisa menentukan mana yang kuat, ada yang orang ragu sama sekali tidak bisa menentukan. Ya, 3 iya kayaknya kuat, 4 juga kayaknya kuat. Jadi dia bingung, sama sekali tidak bisa menentukan. Maka kalau ragu yang seperti ini, maka dia pilih rakaat yang sedikit. Kalau dia ragu antara 2 dan 3, dia pilih 2. Kalau dia ragu antara 3 dan 4, maka dia pilih 3. Kemudian sujud sahwinya itu sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Yang pelajaran yang berikut dari hadis yang mulia ini, sujud sahwi adalah juga salah satu cara untuk membuat syaitan itu murka, marah. Karena memang jangan membuat setan ridho. Jangan membuat setan ridho. Bagaimana setan itu ridho? Ya dengan cara memperturut apa yang dikehendaki oleh syaitan. Ya, melakukan kemaksiatan, melakukan penyimpangan, melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan. Ini semua setan senang dan ridho. Tetapi bagaimana membuat setan itu marah? Ya, membuat setan itu marah adalah salah satunya ketika setan menyusupkan keraguan-raguan dalam sholat kita supaya membuat kita itu kacau dalam sholat, maka dilakukan sujud sahwi. Ya, membuat setan itu gagal. Setan gagal dalam melancarkan rencananya, yaitu dengan melakukan sujud sahwi. Maka dia murka. Nah, begitu pula ada beberapa amalan yang ternyata setan itu tidak suka, benci. Ya, yaitu diantaranya menggunakan batang siwak. Batang siwak, ya kalau orang ke haji, ya itu biasanya pulang ada batang siwak dipakai untuk gosok gigi. Ya, satu akar pohon khusus. Ya, ini dia punya banyak manfaat ya. Di antaranya mata menjadi terang, gigi menjadi kuat, kemudian membuat setan itu murka, marah kalau menggunakan itu. Nah, kita itu sebagai seorang muslim ya tentu jangan dia menjadi teman syaitan, tetapi dia harus menjadi lawan syaitan dan dia menjadikan syaitan itu benar-benar sebagai musuh. Ya.
Naam. Taib, ini yang pertama. Dalam pelajaran ini sekali lagi ya, kalau kasusnya seperti ini ragu, tidak bisa membedakan, maka pilih yang sedikit dan sujud sahwinya sebelum salam. Kita baca lagi hadis yang berikut. Ya, wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Mas'ud yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadatha fi salati syai'un qala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat. Maka tatkala selesai salat, itu dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah telah terjadi sesuatu di dalam salat? Qal wa madzak. Rasulullah kemudian bertanya, apa itu? Qalu shalaita kada wa kada. Para sahabat berkata, engkau telah salat demikian dan demikian. Qala fathana rijlaihi wastaqbalal qiblah fasajada sajadataini. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap dan beliau menghadap kiblat, kemudian beliau sujud 2 kali sujud. Tsumma sallama, kemudian beliau salam. Tsumma aqbala alaina biwajhihi faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada kami, kata Ibnu Mas'ud, sembari beliau bersabda, innahu law hadatha fi sholati syai'un amba'tukum bih. Sesungguhnya kalau telah terjadi sesuatu di dalam sholat, pasti aku kabarkan kepada kalian. Walakin innama ana basyarum mithlukum, akan tetapi aku ini manusia biasa seperti kalian. Ansa kamatan sauna, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, dan apabila aku lupa maka ingatkan aku. Wa idza syakka ahadukum fi salatihi, dan apabila salah seorang dari kalian lupa di dalam salatnya, perhatikan kalimat ini, falyataharras shawaba, maka hendaklah dia pilih yang benar. Wal yutimma alaihi, dan hendaklah dia menyempurnakan. Tsummal yasjud sajadataini, kemudian dia sujud 2 kali sujud. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, hadis muttafaqun alaih. Maka di sini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, sujud sahwi itu dilakukan setelah sujud sahwi ada salam. Setelah sujud sahwi ada salam. Apakah sujud sahwi dilakukan sebelum salam atau sesudah salam, tetap saja selesai sujud sahwi itu ada salam. Jadi kalau kita sudah sujud sahwi di luar salam, selesai tahiyat akhir kita salam, kita sujud sahwi, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar bangkit, Allahu Akbar sujud lagi, Allahu Akbar bangkit lagi, maka salam, ada salam, ya. Nah, yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan Tuhan. Rasulullah tidak tahu perkara gaib kecuali apa yang disampaikan oleh Allah kepada beliau, dan tidak semua, dan itu tidak semua. Tetapi Rasulullah manusia biasa. Tetapi perbedaannya, ya Rasulullah orang pilihan yang dipilih oleh Allah, lalu dilebihkan oleh Allah dengan diberikan wahyu. Nah, dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang berikut hadis yang mulia ini adalah satu kasus tersendiri. Ini kasus yang keempat. Kasus yang keempat dalam sujud sahwi. Yaitu apa? Kalau seseorang lupa, ragu-ragu di dalam sholat, bukan lupa ya, idza syakka ahadukum fi sholatihi, apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam sholatnya. Ini ragu.
Tetapi ragu ini dia bisa menentukan. Dia bisa menentukan yang dia yakini. Karena ada orang ragu, dia tidak sama sekali tidak menentukan ini 2, tidak, ini 3, ini 2, ini 3. Sama sekali dia tidak bisa menentukan. Tapi ada orang yang ragu tapi dia bisa menentukan. Begitu dia ragu dia ingat-ingat. Oh, rakaat pertama tadi baca Al-Falaq. Yang kedua tadi baca An-Nas. Berarti ini belum baca apa-apa. Oh, ini kayaknya yang ketiga ini. Ya, begitu. Jadi dia bisa menentukan. Keraguan yang bisa menentukan. Ya. Kalau keraguan yang bisa menentukan seperti itu, maka hendaklah dia memilih yang dia bisa menentukan, yang yakin. Perhatikan ya, ada 2 jenis keraguan. Kalau keraguan yang sama sekali tidak bisa menentukan, maka dia pilih yang sedikit. Tapi kalau keraguan yang dia bisa menentukan, maka dia tentukan. Dia pilih apa yang dia tentukan, dia yakin. Nah, kalau seperti itu, maka sujud sahwinya setelah salam. Sujud sahwinya setelah apa? Setelah salam. Nah, maka di sini sujud sahwi dilakukan setelah salam. Jadi perhatikan, kalau tidak bisa tentukan, dia pilih yang sedikit, sujud sahwi sebelum salam. Kalau dia punya keraguan yang dia bisa tentukan, maka dia pilih yang dia tentukan, lalu sujud sahwinya setelah salam. Nah, begitu. Demikian ma'asyiral muslimin, ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang kita sampaikan berkaitan dengan perkara sujud sahwi. Dan inilah ya, ada 4 kasus. Ada 4 kasus dalam pensyariatan sujud sahwi. Ustadz, bagaimana kalau kasus-kasus yang lain? Maka kasus-kasus yang lain dikiaskan dengan 3 kasus ini. Ya, kalau sekiranya yang seseorang lupa itu adalah merupakan penambahan terhadap rakaat, maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau sekiranya dia lupa yang merupakan pengurangan terhadap rakaat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Lain dari itu semua sesuai dengan nas. Yang sesuai dengan nas itu kalau lupa tahiyat awal, itu ada nasnya, sujud sahwi sebelum salam. Kalau lupa rakaat kurang kemudian dia tambah, baru dia sujud sahwi setelah salam. Kemudian kalau ragu yang dia tidak bisa tentukan, maka dia pilih yang sedikit, sujud sahwi sebelum salam. Kemudian kalau dia ragu yang dia bisa tentukan, maka dia pilih apa yang dia tentukan, lalu sujud sahwi setelah salam. Lain dari itu, lihat kalau ternyata itu tambah rakaat, maka sujud sahwi setelah salam. Kalau ternyata kurang rakaat, maka sujud sahwi sebelum salam. Baik. Itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Dan ingat, perkara ini sangat penting. Bahkan banyak di antara para imam-imam masjid yang tidak mengerti tentang perkara sujud sahwi. Padahal ini perkara sangat penting di dalam sholat. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.